warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah baik ya. Ya. Nah, hari ini ya kita ketemu lagi dalam pembelajaran, ya, khususnya mata pelajaran PPKN. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita sebagai umat yang beragama harus berdoa dulu dalam mengawali setiap kegiatan aktivitas kita. Saya minta satu orang atau ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas, ya, silakan pimpin doanya dulu. Silakan, mana ketua kelas? Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa yang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa wa amalan mutaqabbalan. mutaqabbalan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru mau absen dulu. Sekretarisnya mana? Sekretaris berapa orang yang hadir hari ini atau yang tidak hadir? Yang tidak hadir? 2 orang. Siapa-siapa yang tidak hadir? Amelia Nusi sama Ariyanti. Ariyanti lain. Apa yang kamu dapatkan di sana? Yang kamu perhatikan itu apa saja dalam pasal itu? Selain orang menjual dan membeli, ada transaksi, apa lagi? Apa? Interaksi. Nah, kalau di pasar kan ada interaksi, ada datang penjual pembeli, ya, begitu namanya. Coba bandingkan dengan yang ada di sekolah. Apa perbedaan yang di pasar dengan di sekolah? Perbedaannya di mana? Kalau di sekolah apa? Belajar. Kalau di pasar? Nah, datang penjual dan pembeli. Nah, perbedaan di pasar dan ada di sekolah itu di mana? Itu kalau di pasar tidak ada aturan. Kalau di sekolah kita datang ke sekolah itu tepat waktu jam berapa? Tepatnya jam berapa? 7.15. Kalau di pasar bagaimana? Ada aturan? Ya, bebas pergi ke mana saja atau ke pasar. Nah, karena itu adik-adik, hari ini ya materi kita, pembelajaran kita ya, mengenai makna atau peraturan perundang-undangan nasional. Oke. Nah, peraturan perundang-undangan nasional itu manfaatnya kita mempelajarinya apa saja. Nah, manfaat kita mempelajari peraturan itu. Nah, kalau di pasar tadi ada transaksi jual beli, orang datang ke pasar. Kalau di sekolah kan ada perbedaan antara tadi di pasar dengan yang ada di sekolah. Kalau di sekolah ada peraturan, kalau di pasar. Jadi manfaat kita mempelajari supaya ada peraturan itu apa saja? Ya, supaya kita apa? Bisa mengetahui bahwasanya adanya aturan itu bisa mengatur tingkah laku. Oke, nah untuk mengetahui atau supaya kita itu diatur tingkah laku kita dalam pembelajaran tentang peraturan perundang-undangan ini ada tujuan pembelajaran kita mempelajari materi hari ini. Yang pertama, ini tujuan pembelajaran berpikir positif dalam melaksanakan tata ulang yang kedua apa? Peserta didik dilaksanakan konsepsi urutan Nah, yang ketiga dan keempat ini adalah tujuan pembelajaran mengenai
kita menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan dengan baik. Kemudian yang kelima apa? Menentukan yang keenam, menyajikan laporan setelah tentang tata urutan perundang-undangan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran dalam mempelajari ya peraturan perundang-undangan nasional. Nah, setelah ada ini kita mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan kompetensi dasar dan indikatornya. Nih, ada kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, ini kompetensi dasar sikap. Yang pertama itu kompetensi dasar sikap spiritual, dan yang kedua ada kompetensi dasar sikap apa? Sosial. Dan yang ketiga ini adalah kompetensi dasar pengetahuan. Yang keempat ya kompetensi dasar keterampilan. Nah, itu kompetensi dasar. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, nah, untuk lebih jelas kita mempelajari tentang pengertian peraturan perundang-undangan hari ini. Pak Guru akan bagi kelompok dulu, ya. Pak Guru akan bagi kelompok. Kelompoknya itu dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Atau sudah ada kelompok kemarin ya? Kelompok kemarin. Nah, silakan duduk sesuai kelompok. Nah, sesuai kelompok? Ya. Kalau sudah duduk sesuai kelompok, nah pada pembelajaran hari ini ya, kita akan ya, belajar dengan model pembelajaran itu problem basic learning. Nah, problem basic learning ini kita mempelajari materi dengan cara itu metodenya adalah metode diskusi. Nah, metode diskusinya diskusi kelompok dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pemakaian handphone. Adik-adik ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba lihat ini, Pak Guru tampilkan tayangan gambar. Ya, ada tayangan gambar di depan. Ini gambar apa ini? Ya, gambar apa? Ini gini. Ya. Dua gambar ini. Ya. Gambar kedua gambar ini gambar apa? Menurut kamu ini gambar apa? Nah, ya. Gambar yang pertama, gambar kerbau dengan apa? Ya. Yang berada di jalan. Cocok tidak kerbau ini berada di jalan? Iya. Kemudian gambar yang kedua, ini gambar tentang demo. Nah, dari gambar ini coba kalian ya silakan kalian ambil buku ya, ambil buku ya. Sekarang ambil buku, kemudian tuliskan ya pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang gambar ini. Tuliskan pertanyaan ya tentang gambar ya, dari kedua gambar ini. Silakan ambil buku. Ya. Kemudian tuliskan pertanyaan mengenai gambar yang Pak Guru tampilkan.
Silakan. Pertanyaan ya, mengenai gambar yang ada ya, di tampilan silakan. Nah, silakan ditulis pertanyaannya ya, dan mencari apa ya, selain lihat gambar ini, coba kalian mencari materinya itu lewat buku dan juga melalui HP ya. Buka halaman materi pembelajaran makna peraturan perundang-undangan. Silakan. Materi bab 2 ya. Materi bab 2 halaman berapa? Halaman 40. Cari jawabannya dari pertanyaan yang sudah kamu tuliskan. Sebelum itu, Pak Guru akan menampilkan materi tentang peraturan perundang-undangan nasional. Bisa dilihat di depan, ya? Ya, kelihatan. Ini bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, submateri pengertian peraturan perundang-undangan nasional, dan yang kedua tata urutan peraturan perundang-undangan. Sekarang ini ada pertanyaan, kenapa harus ada hukum? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kita dalam hidup itu harus ada hukum yang mengatur? Supaya apa? Supaya kita bisa apa? Ada hidup ya. Dalam kehidupan itu bisa diatur ya. Ada keteraturan. Lanjut. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Coba lihat ini di depan semua. Negara Indonesia adalah negara hukum ya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu pasal 1 ayat 3 ya, yang menyatakan bahwasanya negara ya, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum di Indonesia itu ya, mempunyai kedudukan atau kekuasaan tertinggi ya, kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan mengenali segala aspek kehidupan negara Indonesia ya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu dasar hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara adalah peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu bahwasannya dalam hukum itu diatur, kalau dalam negara kita ada namanya peraturan perundang-undangan nasional. Selanjut, ini menurut Undang-Undang Nomor 12 ya, tahun 2011, peraturan perundang-undangan nasional itu adalah peraturan apa? Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum ya, dan dibentuk ya, atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam undang-undang ini maksudnya peraturan perundangan itu tidak semua warga negara itu bisa membuat hukum ya, tidak semua warga negara, tapi itu ditetapkan oleh
Tapi ada lembaga negara tertentu ya yang diatur oleh undang-undang. Misalnya apa? Anggota dewan ya yang kita pilih. Ya, mereka itu melaksanakan atau membuat undang-undang itu ada ya, ada mereka punya fungsi, yaitu fungsi apa? Legislasi. Fungsi membuat undang-undang. Kalau di anggota dewan itu ada 3 fungsi mereka: fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Oke, bisa lanjut? Nah, ini ada 3 unsur mutlak dalam pengaturan perundang-undangan. Nah, peraturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia. Berarti peraturan itu dibuat untuk apa? Untuk membatasi ya, dan mengatur tingkah laku manusia. Coba kalau tidak diatur seperti tadi, ya. Misalnya pengaturan tadi tentang demonstrasi. Kalau demo tadi itu sebenarnya diatur. Ya, ada peraturan tidak boleh lewat dari sampai malam. Ya. Lihat sana, coba kalau lihat. Kalau demo itu pasti dibubarkan kalau sudah mau melewati ya pukul berapa? Pukul 6 sore. Ya. Kalau sudah malam itu sudah akan dibubarkan. Ya. Karena izin itu diberikan itu hanya pada sampai siang hari. Kalau sudah lewat malam hari itu tidak boleh. Ya, makanya dibubarkan. Berarti ada aturan kita demo itu bisa. Ya. Demo itu kita itu diatur atau kita mempunyai kebebasan berpendapat itu di pasal 28. Pasal 28 itu kita itu diberikan kebebasan berpendapat. Ya, kita diberikan kebebasan untuk berorganisasi, berkumpul. Ya, diatur di pasal 28 Undang-Undang Dasar. Ya, tapi dalam mengemukakan pendapat itu kita ada aturan. Meskipun kita di Undang-Undang Dasar itu ada pasal yang mengatur bahwasanya kita boleh memberikan pendapat kebebasan, tapi kita ada batasan-batasan, ada aturan itu diatur dalam undang-undang. Kalau tadi di pasal-pasal Undang-Undang Dasar kita boleh mengemukakan pendapat, tapi kita diatur mengemukakan pendapat itu harus ada aturan. Coba kalau tidak dibuat aturan, demonya sampai malam, pasti yang dikhawatirkan itu akan terjadi ya mengganggu aktivitas atau mengganggu ketertiban umum. Kalau malam itu dikhawatirkan itu kriminalitas itu meningkat. Ya. Oke. Kemudian selain dari aturan, dalam peraturan itu ya perundang-undangan selain ada peraturan membatasi tingkah laku juga ada membuat ancaman. Ya, ancaman atau apa? Sanksi. Ya, di dalam hukum peraturan hukum itu ada sanksi. Coba tadi kalau lihat gambar yang Pak Guru tampilkan tadi, ada gambar yang Pak Guru tampilkan tadi, gambar ini, ya. Nah, ini pasti akan diberikan sanksi. Kalau hewan lepas tadi, ya, kalau di Bonek Pelaku sudah ada pada hewan lepas, ya. Kalau mau melepaskan lagi hewan itu, pasti akan diberikan sanksi, akan ditangkap, ya. Ditangkap, ya sanksinya berupa denda. Ya, kalau di Bonek Pelaku itu sudah ada perda tentang hewan lepas, ya, peraturan daerah. Ya, karena memang melihat banyak sekali misalnya kalau di Tapa, di Kabila Bone itu banyak sekali kambing-kambing lepas sampai sudah memakan orang punya bunga, sudah masuk di dalam rumah, ya, sampai memakan orang punya nasi. Ya, di Tapa sana itu ada banyak keluhan-keluhan. Kemudian oleh pemerintah daerah itu didengarkan, kemudian dibuat aturan supaya orang yang mempunyai hewan lepas tadi itu tidak akan melepas biarkan lagi ya hewan peliharaan mereka. Bisa lanjut? Nah, selain yang kedua tadi ada 2 membuat ancaman dan sifatnya memaksa. Peraturan itu sifatnya itu memaksa. Ya. Bisa lanjut? Sampai di sini Bang bisa mengerti? Ya. Nah, ini ada tata peraturan perundang-undangan. Ya. Tata peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa misalnya peraturan itu ya peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Ya. Tingkatannya itu berupa ada undang-undang yang lebih tinggi, peraturan yang lebih tinggi, misalnya undang-undang dasar. Kemudian ada peraturan di bawahnya. Ya, misalnya peraturan pengganti peraturan presiden pengganti undang-undang atau juga undang-undang itu sama kedudukannya.
Nah, kemudian ada juga peraturan apa? Ketetapan MPR, ya. Ada hierarki dari peraturan perundang-undangan, kemudian itu diatur oleh undang-undang. Oke. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Ini maksud hierarkinya. Hierarki itu tata urutannya itu ada yang lebih tinggi, ada yang rendah. Jadi yang lebih tinggi, ya, kedudukan dibandingkan peraturan yang lain. Yang lebih tinggi itu tidak boleh dilanggar oleh peraturan yang di bawah. Nah, ini ada aturan tata urutan. Ya. Ini undang-undang tata urutan menurut Undang-Undang Nomor 11 Nomor 12 tahun 2011. Ini pasal 7. Ya. Di undang-undang ini bahasanya urutan yang paling tertinggi ini. Ya. Kalau di sekolah yang paling tinggi antara tata tertib sekolah dan tata tertib kelas yang mana? Tata tertib sekolah. Kalau tata tertib sekolah misalnya contoh kita masuk ya, satu sekolah itu 7.15 sudah paling lambat. Ya. Sementara di tata tertib kelas ya biasanya 7.30 itu kita mulai pembelajaran. Nah, coba kalau kita peraturan mana yang lebih kita dahulukan? Ya, sekolah atau kelas? Tentunya sekolah. Nah, dua peraturan itu berarti yang wajib kita laksanakan itu harusnya peraturan keduanya, tetapi mana yang lebih tinggi peraturan itu? Ya, misalnya kita melanggar peraturan kelas. Nah, peraturan kelas kita masuk 7.15. Sementara kita di sekolah itu ya masuknya 7.30 masuk sekolah. Berarti kita sudah melanggar peraturan sekolah. Oke. Nah, ini tata urutan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang paling tinggi apa? Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR itu ada dua, ya. Ya. Keanggotaan MPR itu ada dua, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Oke. Kemudian ada undang-undang atau Perpu. Apa itu Perpu? Peraturan, ya, pengganti presiden, pengganti undang-undang. Itu Perpu yang bisa mengeluarkan Perpu itu hanya presiden saat kegentingan memaksa. Nah, ada contoh-contoh Perpu. Misalnya kalau saat terjadi kekurangan, ya, atau terjadi krisis moneter yang berkepanjangan, presiden itu bisa mengeluarkan Perpu, ya, peraturan pengganti undang-undang. Kemudian ada yang namanya peraturan pemerintah, PP. Kemudian peraturan presiden. Kemudian yang keenam, ya, keenam peraturan Perda provinsi, peraturan daerah provinsi, dan terakhir peraturan daerah kabupaten kota. Nah, sampai di sini mengerti? Jadi bisa dibedakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang. Gimana perbedaannya? Kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat oleh badan, ya, yang disebut BPKI, ya, yang dirumuskan oleh BPUPKI, kemudian ditetapkan, ya, atau disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau undang-undang ini dibuat oleh badan lembaga negara, ya, misalnya apa? DPR, ya, bersama dengan, ya, presiden itu mereka kalau rencananya atau usulannya dari presiden, kemudian dibahas bersama-sama dengan anggota dewan, ya. Yang biasa kita lihat dalam pemilihan nanti, ya, orang selama kampanye itu anggota DPR, ya. Mereka tugasnya apa? Ada 3 fungsi mereka: membuat undang-undang tadi, ya, fungsi legislasi, ada juga fungsi anggaran, itu mereka yang membahas anggaran. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi pengawasan, ya, mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan eksekutif. Ya, pemerintahan eksekutifnya bagaimana? Ya, pemerintahan eksekutif itu pemerintahan yang misalnya dari presiden, menteri-menteri, ya, gubernur, apalagi bupati, ya, sampai kepala desa. Lalu itu pemerintahan eksekutif, ya. Bisa lanjut? Ya. Oke.
Oke, ini perbandingan peraturan tata urutan perundang-undangan dari 1966 sampai 2004. Ya. Dari yang pertama, tata urutannya. Kemudian asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam membuat undang-undang itu peraturan perundangan harus ada asas-asasnya, yaitu harus ada asas kejelasan atau kejelasan tujuan. Dalam membuat peraturan itu kita harus mencantumkan tujuan. Apa asas? Coba lihat, baca di situ. Coba lihat halaman ya, halaman 55. Lihat halaman 55. Coba lihat halaman 55 di buku cara kamu. Nah, asas kejelasan tujuan. Apa asas kejelasan tujuan di situ? Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya mempunyai tujuan yang jelas dan bisa. Asas kejelasan tujuan ada kelembagaan, ya, kesesuaian, dapat dilaksanakan, kedaya-gunaan atau hasil gunaan, kejelasan rumusan dan keterkaitan. Kemudian juga harus ada materi-materinya harus memuat ini. Ada pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum. Ada kelembagaan, keserasian dan keselarasan. Nah, adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya ya, ini Pak Guru akan bagikan KPD. Ya, Pak Guru akan bagikan KPD. Nah, Pak Guru bagikan KPD kepada kalian. Nah, sini ada petunjuk pelajar yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ini silakan dibaca ya, masing-masing kelompok. Dibaca petunjuk belajarnya, di situ ada materinya, bahan ajarnya. Kemudian lihat soal, ya, ya, soal yang akan kamu kerjakan di situ. Tuliskan nama kelompok kalian dulu, tulis dulu nama kelompok di situ. Kemudian ya, lihat petunjuk belajarnya yang ada di KPD, tulis dulu nama kelompok. Kemudian lihat soal yang kamu kerjakan, ada soal di situ. Kemudian kamu mencari ya, jawaban dari soal itu ya, melalui HP bisa ya, karena kita belajar hari ini sudah bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan ya, perangkat HP dan HP-nya sudah Android. Kemudian nah, selain di buku, selain di HP juga bisa kalian cari ya, soalnya di buku paket yang sudah dibagikan. Silakan tulis dulu nama. Boleh mungkin sudah disediakan jawaban. Tulis nama kelompok. Ami boleh Ami. Mana HP? Coba dia buka dulu di sini. Bagaimana cek siapa kita kelompok di sini? Biasa. Coba lihat di soalnya. Boleh cari. Undang-undang dan hukum. Apa perbedaan undang-undang dan hukum itu? Waktunya 20 menit. Ya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Nanti sampai jam 11:15. Bagaimana amat? Selain di internet
saja ini juga cuma jawabannya di internet, di buku, sarangan. Bentar. Waktunya hanya 20 menit ya. Bisa semua bisa? Bisa. Nomor 1. Yang lain lihat dulu. Ada cari dulu pertanyaannya. Jawaban itu ada di situ. Nomor 3 itu coba lihat nomor 3. Apa pertanyaan nomor 3? Harus. Yang mana? Coba lihat di ada. Tadi Bapak sudah jelaskan ada peraturan perundangan di Indonesia itu kan ada gradiennya, ada ketakutan. Bapak lupa ini kan jelaskan. Nah, ada gradiennya.
contoh undang-undang. Coba lihat halaman 64. Ada salah satu contoh perda di situ, halaman 64. Salah satu contoh perda. Halaman 64 tentang bisa juga dicari yang lain, contoh perda yang lainnya bagaimana? Halaman 64. Nah, itu lagi ada kan? Ada banyak. Itu ada beberapa. Ini. Apakah ibu udah pernah tugas tentang perda? Ada. Punya ada. Perda tentang apa? Yang 40 tahun, ya. Salah satu perda tentang pada perang itu perda hewan lepas. Sudah ada dia. Ya. Tahun 2000 berapa dibuat? Nah, karena biasanya peraturan daerah itu dibuat itu karena memang sudah ada untuk mengatur. Sudah ada keluhan dari masyarakat. Ya. Kalau perda itu sudah diatur ada keluhan masyarakat. Misalnya contoh di KPU saya banyak sekali hewan lepas di sana. Ya, ada laporan-laporan dari masyarakat. Maksudnya hewan lepas tadi itu ya sudah memakan ya tanaman masyarakat yang lain. Jadi kalau saat tidak kalau orang hewan yang tadi sudah memakan ya, punya orang yang lain, tanaman orang lain, ya, pasti akan menjaga apa? Mengganggu apa? Ya, kenyamanan, ketertiban akan terjadi konflik. Supaya tidak terjadi konflik maka dibuat peraturan. Ya, orang yang mempunyai hewan itu ya, supaya apa? Dibuat supaya bisa mengikat hewan lepasnya tadi. Kalau tidak mengikat tadi, ya, tidak mengikat atau tidak mengenakan hewan lepas itu akan dikenakan sanksi. Nah, tujuan sanksi apa? Tujuan dari sanksi untuk apa? Supaya pemiliknya apa? Kan ada larangan ya. Dan tidak masuk tadi ada larangan, ada sanksi. Sanksinya itu supaya apa? Ada efek jerak. Ya, tidak mengulangi lagi. Itu ada tujuan dari sanksi supaya orang itu tidak mengulangi perbuatan ya yang bisa merugikan orang lain. Oke, kalau begini sudah mau. Oke.
membuat peraturan tidak boleh dia bertentangan dengan undang-undang dasar atau perda bertentangan dengan perda kabupaten, bertentangan dengan perda kabupaten atau provinsi. Perda kabupaten itu tidak boleh bertentangan dengan perda provinsi karena dia lebih tinggi kedudukannya. Ya. Jadi kalau membuat misalnya pemerintah daerah melalui badannya itu yang membuat perda itu apa? Bagaimana DPR dengan bupati? Ya kalau rencana undang-undangnya itu usulnya itu dari bupati itu dibahas bersama-sama dengan anggota dewan. Mereka ini kedua lembaga ini, tetapi dalam membuat peraturan perundang-undangan tadi, perda tadi, mereka harus harus melibatkan ya organisasi masyarakat ya lebih luas. Ya. Harus melibatkan orang-orang yang berkepentingan. Kemudian di dalam uji coba harus ada uji coba juga. Ya. Harus dipublikasikan sebelum undang-undang itu harus perencanaan harus terbuka. Kalau begini sudah bagaimana? Jadi perhatikan ya, di undang-undang itu banyak sekali materi. Misalnya contoh, undang-undang tentang tenaga kerja, ya, undang-undang tentang tenaga kerja itu di situ membuat hal-hal apa saja. Nah, misalnya contoh, ya, di undang-undang tenaga kerja ada diatur tentang apa? Tentang upah, ya, tentang jam kerja, ya, tentang jam kerja itu misalnya berapa jam, ya, itu harus diatur. Misalnya dalam satu hari itu berapa jam pekerja harus bekerja. Jadi kalau sudah lewat, misalnya kalau pekerja itu misalnya orang yang pengusaha, kalau dia sudah lewat dari 8 jam, ya pengusaha itu akan dikenakan apa? Sanksi, bisa ditindak atau bisa dilaporkan oleh apa? Pekerja. Kami sudah bekerja sampai 12 jam. Padahal di undang-undang tenaga kerja itu hanya boleh 8 jam bekerja. Ya. Jadi itu aturan-aturan itu dibuat misalnya tentang tenaga kerja, tentang undang-undang perkawinan. Kalau undang-undang perkawinan contoh, ya mengatur tentang apa? Batas yang mau menikah itu berapa tahun? Ya? 21 dengan 25. Ya? Ada peraturan. Ya? Kemudian harus apa? Undang-undang perkawinan. Ya? Perkawinan sah itu bisa dikatakan pada laki-laki dan perempuan. Ya kan? Ya sudah cukup umur. Kemudian menikah secara sah itu depan hukum harus melalui apa? Lembaga perkawinan. Itu diatur. Misalnya tentang pendidikan seperti pendidikan nasional. Ya? Itu kan contoh undang-undang. Kalau dipasang di undang-undang dasar kan kita warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian diatur lebih lanjut melalui undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Bahwasanya kita itu sekarang pendidikan nasional di dalamnya ya itu pemerintah itu wajib membiayai 20% dari APBN untuk biaya pendidikan. Ya. Kemudian di pendidikan itu ada wajib belajar. Wajib belajar 9 tahun. Ya. Makanya lihat dalam belajar, dalam pendidikan kita diberikan kebebasan atau kita diberikan kedewasaan, kita diberikan dana beasiswa. Ya. Itu karena apa? Dalam amanat undang-undang itu kita pemerintah diwajibkan untuk membiayai pendidikan. Angkat tangannya sudah. Oke, kelompok 4. Kelompok yang lain? Kelompok 1? Kelompok 5? Ini kelompok 2? Oke, kelompok 3? Sudah nomor 5? Nah, kalau sudah ya sekarang waktunya ya kalau sudah melaksanakan itu sudah mencari jawaban dari pertanyaan yang ada di KPD. Nah sekarang atau kamu akan mempresentasikan satu persatu, mempresentasikan sesuai kelompok. Mempresentasikan siapa yang akan mempresentasikan dan moderator
diskusi kelompok. Dimulai dari kelompok keempat dulu. Oke. Kelompok keempat siapa moderatornya? Oke, silakan kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu yang akan menyaksikan materi ini adalah anggota kami, yaitu Agus Mulyana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang merupakan dua istilah yang tak bisa dijelaskan. Jangan perhatikan, jangan perhatikan. Istilah ini tujuannya tidak sama. Ada perbedaan jelas di antara undang-undang. Analisisnya perbedaan undang-undang. Perhatikan dulu. Masih keras suaranya. Perbedaannya larangan dan sedangkan undang-undang adalah peraturan yang membuat negara bersifat mengikat, diadakan dan dipelihara negara. Oke, lanjut. Analisisnya mengapa peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan yang lama dengan adanya asas teks konstitusi. Derogat uraikan hierarki hal-hal dengan peraturan perundang-undangan peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah kabupaten kota. Tuliskan 3 contoh undang-undang dan salah satu perda, khususnya perda yang ada di daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pernikahan. Contoh perda yang ada di daerah, peraturan daerah Yang lain perhatikan, kelompok yang lain perhatikan. tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Gorontalo tahun 2010 sampai 2020. Tulislah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan jelaskan pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, keadilan, hak kesamaan, kehidupan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keseimbangan dan keseimbangan. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan dan keselamatan masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, silakan. Hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan maupun kritik dari teman-teman sekalian, saya persilakan untuk bisa menanggapannya. Oke, ini diberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya, ada saran, kritikan. Dan kelompok yang lain ada? Ada? Oke, kalau tidak ada silakan kelompok berikutnya. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok.
kami akan dibacakan oleh Tania. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Pak, keluar. Undang-undang dan hukum merupakan dua istilah yang tak bisa dibebaskan. Meski begitu, keduanya tidak sama. Maka perbedaan jelas di antara undang-undang dan hukum. Analisislah perbedaan undang-undang dan hukum. Jawaban itu mengatur tingkah laku atau tindakan manusia di dalam masyarakat. Sedangkan peraturan berisikan perintah larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oke, yang itu yang kedua. Analisislah beberapa peraturan perundang-undangan mensampaikan peraturan perundang-undangan mana. Jawaban analisis tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dan undang-undang merupakan salah satu peraturan khususnya perda yang ada di daerah. Jawaban undang-undang nomor tahun 2022 adalah sebuah undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang provinsi Papua Selatan. Undang-undang nomor 17 tahun 2002 provinsi Sumatera Barat. Nomor 5 tulislah sesasar bentuk peraturan perundang-undangan dan jelaskan saat itu. Kemanusiaan beruji kebangsaan 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 pendidikan merupakan bagian keadilan kesamaan kehidupan ketertiban dan keadilan hukum keseimbangan keserasian dan keselamatan ini salah satu penjelasan setiap menteri membuat peraturan Baik, apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Ingat ya, untuk diskusi ini dinilai, ya. Diskusi ini dinilai sebenarnya. Ya. Yang biasa membuat pertanyaan, yang bisa memaparkan, membuat kemampuan bertanya, menanggapi, ada penilaian. Oke, nah silakan kelompok Pak. Tulis pertanyaannya kelompok 1. Silakan. Kenapa? Kenapa harus ada hukum dalam undang-undang itu? Oke, yang lain, ya, yang lain juga bisa menanggapi selain kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 4, kelompok lain, kelompok 2 dan 3. Pertanyaannya coba diulangi. Yang mungkin diulangi. Kenapa harus ada hukum? Ya, pertanyaannya mengapa harus ada hukum dalam pergaulan manusia? Nah, kenapa harus ada hukum? Dalam kehidupan manusia itu harus ada hukum, kenapa? Bisa kelompok 1. Ya, siapa moderator? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari Silakan kelompok 1. Silakan lagi kelompok 4 jawabannya. Kenapa rata-rata
manusia akan kepentingan lebih kepentingannya terlebih. Oke. Bisa diterima jawabannya. Makanya untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aqua, aku jawabannya hasil penjelasan yang akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktikan yang lain. Undang-undang dan hukum merupakan dua istilah yang tak bisa dilepaskan. Begitu, keduanya bersama. Yang jelas antara undang-undang dan hukum itu sendiri. Namun bisa perbedaan undang-undang dan hukum. Hukum mengatur tentang pelaku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Hukum adalah salah satu sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan dan bentuk penyelenggaraan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. Undang-undang adalah jenis hukum, yaitu undang-undang yang ditulis dan telah disetujui oleh badan legislatif dari seluruh digunakan sebagai normatif dapat digunakan sebagai dan undang-undang. Kalau tidak, silakan. Sekarang suara. Undang-undang dan hukum merupakan dua istilah yang tak bisa dilepaskan. Meski begitu, keduanya tidak sama. Ada perbedaan jelas di antara undang-undang dan hukum sendiri. Dari sisi perbedaan undang-undang Perhatikan yang lain. Weh, kebijakan kalian kuasa itu. Lanjut. dari sisi undang-undang yang baru disampaikan undang-undang yang lama. Setelah kalian menyajikan hasil karya tadi, nah sekarang kita akan merefleksikan, mengulang kembali pembelajaran tadi mengenai pengertian peraturan perundang-undangan nasional dan tata urutan. Nah, apakah peraturan perundang-undangan nasional itu, tata urutan peraturan perundang-undangan nasional itu, apakah boleh dibuat oleh semua orang? Tidak. Tidak. Nah, apakah boleh dibuat semua orang? Tidak. Jawabannya tidak. Alasannya
peraturan perundang-undangan ini berbeda sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penetapan peraturan perundang-undangan DPR atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. D. Peraturan Presiden. F. Peraturan Daerah Provinsi. G. Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Oke, nah jadi kesimpulannya pada hari ini ya. Jadi pada bicara peraturan perundang-undangan itu apa? Nah ini dia. Yang ini pengertiannya. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang dibuat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh apa? Lembaga negara atau pejabat pemerintah dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu kemudian dari peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya tadi tata urutan. Kita lihat tata urutan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada berapa tingkatan? Ada berapa undang-undang ini? Ada berapa peraturan? Ada 7. Yang paling tinggi yang mana? Oke, kemudian ada ketetapan MPR. Kemudian ada undang-undang atau Perpu. Undang-undang atau Perpu kedudukannya sama. Kalau undang-undang itu dibuat oleh lembaga negara, bisa oleh usulannya bisa dari pemerintah eksekutif dan legislatif. Kemudian ada Perpu. Kalau Perpu itu yang mengeluarkannya adalah presiden. Ya. Kemudian yang keempat peraturan pemerintah. Kemudian ada peraturan presiden, Kepres. Perda provinsi, perda kabupaten, kota. Nah, sekarang setelah kita menarik kesimpulan, sekarang Bapak ingin Bapak akan memberikan soal evaluasi seperti biasa. Setiap akhir pertemuan pembelajaran Pak Guru akan membagikan proses. Sekarang siapkan HP-nya. Siapkan HP. Pak Guru akan bagikan ya soal melalui Google Form. Ya. Ingat. Ya, Google Form. Pak Guru akan bagikan linknya. Sebelum mengerjakan soalnya, oke, kembali dulu ke tempat dulu semula. Pak Guru sudah membagikan ya, soal evaluasinya melalui Google Form sudah dibagikan. Nah, waktunya sekarang kalian mengerjakan ya, ambil HP yang punya HP, ya, yang bawa HP, bisa ya, tidak ada, berarti ini sama teman-teman yang lain. Coba ambil HP. Sudah semuanya sudah dapat? Ya sudah. Silakan mengerjakan waktunya 5 menit. Siapa sudah dapat nilainya? Berapa? 100. Ada yang lain? 80. Oke. Berarti sudah menjawab. Semua sudah menjawab? Kita akan lihat kiriman jawaban kalian itu. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah ya, waktunya setelah kita melakukan pembelajaran untuk minggu depan ya, kita akan melaksanakan pembelajaran materi berikutnya. Nah, materi apa ya? Berikutnya tentang apa? Tentang proses penyusunan ya, peraturan perundang-undangan. Prosesnya ada berapa proses ya? Ada tadi 7 itu dari undang-undang dasar bagaimana proses penyusunan, dari MPR kita tamat MPR itu bagaimana proses penyusunan undang-undang, bagaimana proses penyusunan peraturan pemerintah,
Tapi dalam pembelajaran itu akan dibagi karena itu materinya banyak, pasti akan ada beberapa pertemuan. Sampai di sini mengerti? Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, nah kalau tadi memulai pembelajaran berdoa, sekarang setelah itu kita akan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita ya, semua. Ya, oke, amin. Silakan. Satu orang, kalau tadi perempuan, sekarang laki-laki. Yang laki-laki bisa. Doa ini saja apa? Doa anak Pak asli ya, Pak itu. Silakan. Anas. Ya, Nika. Atau mungkin boleh kembali ke mungkin. Atau berdoa dalam hati saja. Ya. Pimpin doa saat. Silakan ini, istri. Teman-teman, kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa. Selesai. Dengan berakhirnya doa tadi ya, pertemuan kita pada hari ini ya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, sampai jumpa minggu depan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.